Pengadilan beserta Latsar CPNS Kabupaten Pandeglang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis kami terkait berita-berita yang berkaitan dengan ASN dan berkaitan dengan peraturan ASN. Adapun berita-berita pada video kali ini adalah pertama, jual beli jabatan, yang kedua, masalah SDM di birokrasi, yang ketiga, smart ASN, dan yang keempat adalah Mall Pelayanan Publik Pandeglang. Untuk berita-berita tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pada link yang pertama memuat berita deretan kasus suap jual beli jabatan kepala daerah. Dalam isinya, KPK lagi-lagi membongkar kasus suap jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Tak tanggung-tanggung, pada kasus ini, tim penindakan menyeret 23 orang beserta uang yang diduga terkait suap pengadaan barang jasa serta mutasi jabatan. Kasus jual beli jabatan ini telah menciderai kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kasus jual beli jabatan ini juga melanggar kewajiban ASN untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Selain itu, pelanggaran kode etik dan perilaku ASN juga tercermin pada kasus ini, yaitu menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dari artikel di atas ini dapat ditarik kesimpulan ada 3 permasalahan SDM di birokrasi. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua yaitu komitmen, dan yang ketiga yaitu kolaborasi atau koordinasi. Masalah yang pertama adalah kompetensi. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 69 disebutkan bahwa pengembangan karir PNS dapat dilakukan berdasarkan yang pertama kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi sebagaimana dimaksud adalah kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Pengembangan kompetensi untuk ASN dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dalam era modern ini, pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam berbagai cara. Ada banyak sekali media yang dapat kita jadikan bahan pelajaran untuk meningkatkan kompetensi kita. Masalah yang kedua adalah komitmen. Setiap aparatur sipil negara harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran. Masalah yang ketiga adalah kolaborasi. Makna kolaboratif terkait erat dengan semangat kerjasama yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan memberi ruang kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Keterampilan kolaboratif ini sangat penting sebagai bekal kita dalam bekerja dan juga masa depan organisasi yang kita cintai ini. Tanpa kolaboratif, tidak akan bisa kita capai apa yang sudah kita targetkan. Sikap kolaboratif ini penting karena saat ini semua harus saling berjalan bersama untuk mencapai satu tujuan. Maka sudah sepatutnya jika nilai core value, terutama pada aspek kolaboratif, dapat diimplementasikan secara nyata dan melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam rangka mewujudkan Smart ASN 2024, pemerintah harus melakukan upaya pengembangan kompetensi yang sistematis, di mana untuk pengembangan kompetensi non-klasikal yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, di mana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun. Upaya tersebut merupakan dalam peningkatan untuk mewujudkan SDM pemerintah menjadi Smart ASN selambat-lambatnya pada tahun 2024. Yang dimana Smart ASN adalah predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi, informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Dalam rangka mewujudkan Smart ASN 2024, maka pemerintah harus melakukan upaya pengembangan kompetensi yang sistematis. Pengembangan kompetensi dilakukan berdasarkan
pada hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Hubungan kerja yang harmonis antara atasan langsung dan bawahan harus selalu berkomunikasi dengan bawahannya tentang tugas yang sedang dijalankan, target yang dicapai, dan kompetensi apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang lebih efektif. Arah pembangunan ASN 2020-2024 menghendaki terwujudnya ASN berkualitas dan berdaya saing yang tercermin dalam Smart ASN. Profil Smart ASN sendiri digambarkan memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, mampu berbahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa entrepreneurship, serta memiliki jaringan luas. Kemampuan dan kompetensi dari Smart ASN yang sejalan dengan penerapan digitalisasi sistem pemerintah diharapkan mampu memberikan percepatan layanan publik dan mendukung tercapainya birokrasi Indonesia berkelas dunia. Dalam rangka mewujudkan harapan Smart ASN 2024, diperlukan suatu strategi pengembangan kompetensi yang adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat. Salah satu peran ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atas pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan masyarakat. Dalam menanamkan nilai-nilai berakhlak yang tercantum dalam surat edaran Menpan RB tentang implementasi core value dan employee branding ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal-hal tersebut telah diimplementasikan oleh MPP Kabupaten Pandeglang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kinerja birokrasi pemerintahan melalui inovasi dan adopsi teknologi informasi yang terbaru. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan tempat yang representatif untuk bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dapat diwujudkan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP Pandeglang dengan penyederhanaan sistem birokrasi satu data agar antar instansi dapat saling berkolaborasi guna meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga dapat merubah asumsi bahwa pelayanan pemerintahan sering dianggap berbelit menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Untuk mendukung transformasi birokrasi melalui MPP ini dibutuhkan ASN yang mampu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN dituntut bekerja terampil mengikuti kemajuan teknologi. Selain itu, Smart ASN juga dibutuhkan karena ASN harus memiliki sifat nasionalisme, berintegritas, memiliki wawasan yang luas, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan memiliki jiwa entrepreneurship. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Mall Pelayanan Publik sejatinya tidak hanya semata-mata menyuguhkan konsep pelayanan yang nyaman, aman, dan cepat, akan tetapi juga mampu menyuguhkan pelaksana pelayanan yang profesional dan akuntabel sebagaimana asas penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Sebab pelaksana pelayanan sebagai ujung tombak dari sebuah pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai ASN, kita juga harus menerapkan kode etik perilaku ASN, di mana kode etik tersebut melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan itulah hasil analisis kami dari berita-berita tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.